Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Coba hari ini adakah yang tidak hadir? Masuk semua. Masuk semua. Masuk semuanya. Alhamdulillah. Iya, Tadi Pak. semua sudah siap mengikuti pembelajaran Pak Guru. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam kelas 4 yang akan membahas tentang pelajaran 3, Aku Anak Solih, subtema jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak, sebelum belajar dimulai, silahkan dipandu Mas Zainal sebagai ketua kelas untuk memandu teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Silahkan. Kita pada duduk siap, Bra. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebagai penyemangat sekaligus kita agar semakin cinta terhadap negara kita akan bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Semuanya ambil posisi yang bagus, tidak boleh cengengesan. Siap, 1, 2, 3. Ayo maju, ayo maju. Baik. Ini coba anak-anak masih ingat materi minggu yang lalu? Masih ingat enggak tentang apa? Iman kepada Rasul dan Allah. Ya, iman kepada Rasul Allah. Coba Mas Krisna masih ingat enggak ya? Allah mempunyai Rasul atau mengutus Rasul itu Ya, Pak. dipilih. Mereka Rasul memiliki 4 sifat wajib. Coba 4 sifat wajib Rasul sebutkan Mas Krisna. Wah, yang pertama itu kayaknya sidik, Pak. Sidik. Yang kedua, Wah, tablik. tablik. Terus Apa ya? Amanah. ada amanah. Yang terakhir, Terakhir apa itu? Patonah. Nah, iya. Baik anak-anak, salah satunya sifat wajib bagi Rasul adalah sidik. Sidik itu adalah jujur. Maka anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sidik atau jujur. Coba, hari ini kita akan belajar jujur. Tujuannya adalah kita akan meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman dengan benar, kemudian menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, kemudian analisis contoh perilaku jujur, menganalisis makna perilaku jujur, dan menuliskan contoh perilaku jujur. Maka anak-anak, kita harus jadi anak yang jujur. Berani jujur, itu hebat. Sebelum kita lanjutkan, tepuk semangat terlebih dahulu. Itu ada yang nggak semangat kayaknya. Mulai ngap-ngap ngantuk. Yuk. Zainal. Nah, yuk ulangi. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, harus semangat mengikuti jam terakhir ya. Nggak boleh ngap-ngap ngantuk. Ngantuk, Pak Guru. Baik, coba perhatikan video di depan layar kalian. Dengan sesama perhatikan, kita mulai. Ada seorang anak yang menemukan dompet. Coba.
Ya, selesai. Coba Mas Zainal coba itu. Nonton nggak tadi? Nonton, Kira-kira Pak. Mas Zainal jika sebagai Budi, bagaimana sikap Mas Zainal coba? Ya mengikuti lah Pak. Beli Mengikuti sepatu apa? baru. Beli sepatu. Nah, malah beli sepatu. Ini Mas Zainal. Coba ganti. Ah ini Mbak Laili. Mbak Laili gimana sikapnya? Iya Pak, itu kan menemukan dompet tadi ya Pak ya. Ya seharusnya kalau tidak bisa mencari bapaknya yang punya dompet ya diberikan ke kantor polisi Pak. Kantor polisi. Baik, ada macam-macam dari kalian ya Pak. untuk menjawab. Kemudian coba, mengapa kita harus jujur anak-anak? Coba dijawab Mbak Nur Laila itu. Mbak Nur Laila coba. Mengapa kita itu harus jujur? Menurut Biar Mbak disayang Laila, Allah, Pak. biar disayang Allah. Ya. Disayang siapa lagi? Mas Nasir. Belum selesai, aku disuruh ngerekam ya. Ya, nanti kita akan perjelas lagi anak-anak kenapa kita harus jujur. Nah, sekarang siapa yang tahu jujur? Bentar, aku Ada yang tahu tidak? disuruh ngerekam. Sama nanti Nah, diminta ini. tolongin jawab. Jujur artinya Terakhir, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Artinya kita harus lurus lisan kita, kemudian perilaku kita juga tidak berbohong, tidak curang, dan lain sebagainya. Lawan dari jujur adalah bohong. Bohong. Nah, sekarang kita masuk ke contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentang apa anak-anak? Gambar apa itu? Kepala telinga Pak. Nah, telinga. Bisik. Bisik, Pak. Bisik-bisik. Ya, bahwa setiap kita berkata harus jujur, tidak berbohong, mengatakan sebenarnya. Yang kedua adalah gambar Belajar Mengerjakan soal ulangan. Jangan ulangan. ya, mengerjakan ulangan dengan jujur, tidak boleh tengok-tengok gitu ya, tidak boleh tanya. Yang ketiga adalah Menemukan Menemukan uang di jalan, Pak. memberikan kepada ke pemiliknya. Yang terakhir adalah Bermain. ya, dalam bermain pun kita juga memerlukan sikap jujur anak-anak, tidak boleh nyurangi temene, ngapusi lawan main kita, gitu ya. Ya, Nah, Pak. maka kita sebagai anak yang solih-solihah harus memiliki sifat jujur dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, berikutnya anak-anak kita akan bagi kelompok. Di situ Pak Guru tuliskan ada kelompok 1 sampai 5. Sudah dilihat ya. Nah, dihafalkan kelompoknya masing-masing. Kita akan berdiskusi. Nanti Pak Guru akan tampilkan video. Kemudian anak-anak di rumah siapkan bolpen dan bukunya. Kemudian tuliskan hal-hal yang penting dari video tersebut. Dan yang terakhir adalah dari kelompok ini nanti silahkan berdiskusi dan dipresentasikan hasil diskusinya. Paham anak-anak? Paham. Paham. Pak. Ayo perhatikan semuanya. Kurang keras, Pak. Ya, demikian anak-anak, kalian sudah menyaksikan isi videonya dan tentu kalian sudah menuliskan hal yang penting. Nah, diskusikan ada 3 hal. Yang pertama, hikmah kisah gadis yang jujur. Kemudian yang kedua,
apa manfaat jujur? 3, akibat tidak jujur. Diskusi waktunya 20 menit. Silahkan kalian berdiskusi melalui WA dan sampaikan hasil diskusinya ke dalam presentasi berikutnya nanti. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, waktu habis anak-anak. Sudah siap ya? Siap, Sudah, Pak. Selanjutnya adalah presentasi antar kelompok. Ada kelompok yang presentasi, yang lain menyimak dan memberikan komentarnya. Coba, kelompok yang sudah siap, kelompok mana tadi ya? Coba, sudah siap belum itu? Coba, Sudah, Pak. kelompok mana? Kelompok berapa Kelompok itu? 1. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silahkan, Mbak Nuni. Iya, Pak. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 1, Pak. Yang pertama ialah hikmah dari cerita anak gadis yang jujur tadi adalah Allah akan menyayangi orang-orang yang jujur dan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang kedua, manfaat jujur, memiliki banyak teman, dipercaya orang lain, hidupnya tenang. Yang ketiga, akibat tidak jujur, dijauhi teman, mendapat dosa, dan hidupnya tidak tenang. Demikianlah presentasi kelompok 1. Terima kasih. Ya, kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Ya, baik anak-anak, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silahkan. Saya, Pak. Ya, Mbak Dina. Menanggapi, ya Pak, menanggapi kelompoknya Mbak Nuning tadi, Pak. Saya Ya. menambahkan manfaat sama akibat tidak jujur, Pak. Ya. Kalau manfaatnya, kalau jujur itu disayang Allah, orang tua, dan teman. Kalau akibat tidak jujur, Pak, tidak dipercaya orang lain, tidak punya teman, dibenci Allah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk Mbak Dina juga. Oke. Ya anak-anak, jadi saling melengkapi ya. Kalau ada kelompok yang lain kurang lengkap, silakan ditambah. Atau kalau kelompok lain kurang bagus atau kurang tepat, bisa dikomentari. Anak-anak sekalian, kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah maju secara bergantian. Selanjutnya anak-anak, ada tugas di Google Form, Pak Guru kirimkan, silahkan dibuka di WA-nya langsung, silahkan. Sudah ya? Sudah Pak Guru? Sudah, Pak. Ya, Siap, Pak. perhatikan hal-hal yang harus diperhatikan. 1, di situ harus kalian tuliskan dengan tepat. Jadi, nama lengkap, jangan lupa hanya nama panggilan, jangan. Nama lengkap, kemudian nomor absen, baru diklik berikutnya. Klik. Muncul beberapa pertanyaan di sana ya. Pak, istirahat loh, Pak. Ya, oke. Bentar lagi istirahat. Kalian kerjakan di situ. Contohnya ada gambar di antaranya ya itu ya. Kemudian perilaku jujur yang harus dilakukan berdasarkan gambar di atas. Ada A, B, C, dan D. Silahkan dijawab. Pak Guru tunggu 10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Oke, Pak. Siap. Sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, perhatikan anak-anak. Ada beberapa hal. Di situ ada yang 1-2 anak yang belum mencapai nilai maksimum. Tapi sudah KKM. Tidak apa-apa. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, Baik, Pak. kita simpulkan bersama anak-anak. Pengertian jujur apa tadi? Tidak berbohong, berkata apa adanya. Kata adanya. Yang kedua, contoh perilaku jujur. Coba siapa? Tidak Tidak mencontek. Ulangan tidak mencontek. Betul. Mengendalikan uang Mengembalikan kembalian. uang. Yang ketiga, manfaat jujur. Disayang Disayang Allah. Allah. Banyak Banyak teman. 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 Akibat tidak jujur. Dibenci Allah. Baik anak-anak. Anak-anak semuanya sudah pinter. Kegiatan pembelajaran berikutnya. Tugasnya adalah menuliskan contoh jujur. Jujur kepada Allah. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada orang lain. Nanti dikumpulkan melalui link yang akan Pak Guru kirimkan melalui WA. Nanti kerjakan di rumah dengan orang tua kalian. Diskusikan dengan Bapak Ibu kalian. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.